Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas tentang broker summary ya. Nah, di broker summary ini kan ada BK, BB, NI, ZP, PO, CC. Dan kode broker ini kan kode sekuritas. BK itu sekuritas, dan di balik sekuritas itu kan ada user, ada klien gitu. Nah, kira-kira siapa sih klien yang bertransaksi menggunakan broker BK di saham cuan? Siapa sih klien yang menggunakan broker BB di saham cuan? Jadi brokermologi atau bandarmologi ini kalau hanya kode brokernya saja dianalisa ini kurang mantap. Jadi kalian harus tahu siapa di balik para broker ini atau para sekuritas ini ya. Untuk selanjutnya saya akan menyebut sekuritas itu sebagai broker ya. Nah, jadi kalian harus tahu siapa di balik broker ini agar analisa bandarmologinya lebih mantap ya. Karena kalau kalian tahu klien di balik broker BNI misalnya, dia akum menggunakan BNI, menggunakan BK, menggunakan BB, ini menggunakan 3 sekuritas misalnya ya. Dia akum tapi yang naik tetap misalnya reksadana. Ada reksadana yang membeli saham cuan, beli. Nah, jika mereka sudah puas beli, maka sahamnya bisa naik gitu ya. Jadi kalian harus mengetahui dulu siapa di balik broker tersebut ya. Jangan hanya menganalisa brokernya doang. Karena jika menganalisa brokernya doang, kalian bisa terkecoh. Jadi dia terlihat akum padahal dia jual gitu. Jadi kalian harus tahu dulu siapa di balik broker tersebut. Nah, sekarang ada cara yang cukup mudah ya. Kalian tinggal ke grup Toolsbot, langsung X misalnya cuan ya, langsung cek cuan saja. Nah, sambil menunggu, jika kalian ingin bergabung ke grup Toolsbot ini, caranya cukup mudah banget. Linknya ada di deskripsi dan kontak adminnya juga ada di deskripsi. Untuk biayanya sangat terjangkau, hanya Rp36.000 per bulan ya. Nah, kita langsung cek saja dari kepemilikan saham cuan ini ya. Nah, di sini ada asuransi yang jual saham cuan nih. Oh ya, buat yang belum paham ini IS itu apa sih, CP itu apa sih, PF itu apa sih? Ada penjelasannya guys di sini. Nah, di sini kategori IS adalah asuransi. Jadi jika ada asuransi membeli saham cuan, maka akan muncul sinyal IS ya di dalam sini. Dan CP adalah korporat itu sejenis PT dan lain-lain. PF adalah dana pensiun ya. Dana pensiun misalnya dari banyak lah yang untuk mengelola dana pensiun seperti itu. IB adalah investment bank, jadi bank investasi di saham ya. Jadi IB itu adalah kode untuk bank. ID adalah individu. Individu itu kayak kita gitu, kayak retail. MF itu reksadana ya. Misalnya reksadana A, B, C, D gitu ya. Pokoknya reksadana. SC adalah sekuritas atau broker ya. Jadi misalnya BK, si BK ini membeli saham cuan. Berarti yang membeli saham cuan pakai broker BK itu si BK itu sendiri. Seperti itu ya. Dan FD adalah foundation ya, atau yayasan gitu. Yayasan misalnya investasi dan jarang ini ya. Untuk OD ini untuk orders, dan orders ini termasuk Danantara, termasuk ke OT ya. Dan pada bulan Maret kata OJK akan diperbanyak kategori ini ya, diperjelas. Ini lebih bagus banget ya. Lebih informatif. Jadi bandarmologinya lebih mantap seperti itu. Nah, kita langsung cek aja di sini. Nah, di sini ada ukuran lembar saham ya. Di sini ada ukuran lembar saham. Di sini asuransi dari bulan Desember ke bulan Januari ini jual. Kita cek asuransi ini pakai broker apa sih? Kita cek dari Desember, dari awal Desember ke akhir Januari. Oke, sini ada. Dan lokal ya. Ini foreign salah. Nah, di sini lokal. Di sini ada MG, AZ, YP, YU, XL, AF, SQ. Sebelum kita menemukan broker yang dipakai oleh asuransi, kita urutkan dulu semua ya, karena ada banyak kategori di sini. Nah, di sini CP atau PT ini membeli saham cuan ya. PF dana pensiun juga membeli saham ini turun, kita menjual saham cuan dan jualannya lumayan signifikan, dan tidak ada bank yang membeli saham ini.
lokal ide atau retail juga beli ya. Pada bulan Desember jual dan pada Januari buyback lagi retailnya. Dan reksadana lokal ini jualan juga, turun lumayan signifikan, dan sekuritas atau broker mereka membeli saham cuan banyak banget. Foundation ini dikit banget ya penaikannya, dan lokal dari ini juga dikit ya, local orders. Kita hitung, coba kita hitung semuanya, kita hitung dulu ke sini. Iya, oke. Lalu kita ada pakai koma-komaan dulu ya biar lebih enak lihatnya gitu. Nah, seperti ini. Kita kembali ke ini belum ini. Oke. Kita kembali ke broker summary-nya. Dan di sini ada MG yang menjual 470.000. Dan di sini ada AZ yang menjual 523.000. Dan di sini ada YP yang menjual 166.000. Ini ada XL yang membeli 500.000 lot ya, banyak banget pada bulan Desember ke Januari. Ya, seperti itu. Nah, di sini adalah asuransi hanya menjual sebesar 377.000 lembar saham. Jika dalam lot ya hilangin aja nolnya 2, jadi 300.000 ya 3.000 ya. Dikit banget ini 3.000, sedangkan yang jual ini ratusan ribu ya. Yang jual ratusan ribu. Nah, di sini MF ini buang besar banget, 21 juta atau 210.000, dan paling banyak dari keluaran reksadana. Dan penjualan terbesar reksadana itu pakai AZ. AZ itu biasanya dipakai oleh reksadana ya, broker AZ dipakai oleh reksadana. Biasanya reksadana Sucor ya, biasanya yang pakai broker AZ, dan dia menjual 500.000 lot. Dan ini penjualan ini bukan barang pada bulan Desember doang, kan saya ini menganalisa pada bulan Desember dan Januari. Jadi ini AZ atau reksadana yang memakai AZ ini membuang saham cuan besar-besaran ya. Makanya harga cuan dari Desember ke Januari ini turun banget. Kita cek dari sini ya, dari Desember ini di sini nih, dan akhir Januari di sini. Nah, jadi penurunan cuan ini salah satunya dilakukan oleh reksadana. Jadi reksadana mereka jual, dan bahkan barang pada sebelum bulan Desember juga dijualin juga. Jadi terjadi lonjakan transaksi yang tinggi di sini nih, 500.000. Seperti itu. Nah, di sini IS ada dana pensiun, dan IS biasanya dana pensiun IS ini menggunakan broker YU ya, YU atau LG gitu. Jadi mereka jualan juga dana pensiun, dan ini jualan dan asuransi jualan yang menyebabkan harga saham cuan semakin tertekan. Selain reksadana juga ada dana pensiun juga seperti itu. Nah, dan untuk lokal SC yang beli dulu ya, kita yang bahas yang beli dulu. Sekuritas yang beli itu siapa sih? Dan sepertinya sekuritas yang beli ini berapa juta? 16 juta ya, kalau dalam lot berarti 100.000, 16.000 ya. 1 juta 160.000. 160.000 lot. Dan kan di sini ada transaksi dari ada yang sama juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan sekuritas saham itu AF Harita Kencana membeli saham cuan ya, dan tercatat di sini pembelian. Dan data ini dari KSI langsung ya datanya. Kemungkinan tinggi ada broker AF ya. Jadi dia membeli saham cuan ini memakai broker AF. Jadi AF ini membeli saham cuan. Dan di average-nya di 2017 ya averaging-nya. Lalu di sini ada yang beli di lokal korporat. Lokal korporat biasanya menggunakan XL, SQ. Tapi saya punya feeling CD ini yang dipakai oleh korporat yang membeli saham cuan ya. Di sini cuan membeli 200.000 lot ya, 200.000 lot. Dan di sini korporat membeli 400.000 ya. Nah, berarti menggunakan broker CD. Hati-hati dengan broker CD ini karena dipegang oleh korporat. Lalu AF, ini hati-hati banget dengan AF. Jangan sampai si AF jual karena si AF membeli. Jadi dia membeli saham cuan menggunakan sekuritas dia sendiri gitu. Seperti itu.
Dan di sini AZ semoga dia buyback karena AZ dipakai oleh reksadana ya. Dan untuk MG di sini adalah retail. Nah, retail barang MG sebelum bulan Desember ini dijual-jualin dan ditampung oleh retail dari XL. Kenapa saya bisa yakin MG adalah retail? Dikarenakan di sini nih, di data lokal ID. Lokal ID ini perubahannya dikit banget dan tersisa yang masuk di 45 juta lembar saham. Nah, berarti di sini ada peran dari MG ya. Jadi ini datanya nggak berubah karena antara retail dan retail transaksi beda sekuritas doang gitu. Jadi MG jualan ke XL dan XL mengambil barang dari PF, barang dari MF gitu. Seperti itu kan. Nah, jika di foreign-nya di sini yang jual itu CC ya, hampir banyak banget CC. Si CC ini siapa? Kita langsung cek aja. Kita pakai rumus tadi. Nah, kita cek si CC itu siapa. Oke, saya salah. Si CC itu siapa sih? Kalian berhak untuk tahu agar bandarmologinya lebih mantap. Seperti itu ya. Kita cek si CC itu siapa. Nah, di sini juga ada foreign IB atau investment bank. Dan saya biasanya melihat IB itu sering memakai broker CC ya atau sekuritas CC. Dan di sini CC menjadi top jual. Dan di sini juga asing top jualnya adalah foreign IB ya. Jadi CC saya yakin pakai foreign IB. Kenapa saya yakin? Karena saya telah melakukan analisa bandarmologi ini dari tahun-tahun lalu ya. Jadi polanya selalu begitu. Jika IB naik atau IB turun pasti ada CC ya. Seperti itu. Nah, di sini yang jualan itu CC. CC ini adalah investment bank. Banknya saya nggak tahu bank siapa, bank Singapura, bank Jepang atau bank apa saya nggak tahu, tapi investment bank ya. Ada bank yang sedang jualan saham cuan. Semoga pada bulan Februari ini jualannya berhenti. Dan di sini ada foreign ID atau lokal ya, lokal asing gitu. Dan kebanyakan lokal asing ini afiliasi atau nomini gitu ya. Biasanya kebanyakan afiliasi sih. Kebanyakan ya biasanya afiliasi. Nah, di sini ada PD. PD ini biasanya dipakai oleh retail asing ya. Retail asing pakai broker PD. Kenapa? Karena PD mudah ya. Mudah daftarnya untuk asing. Seperti itu. Jadi jangan heran jika ada PD, ada XL yang masuk ke foreign. Itu retail asing sebenarnya ya. Dan retail asing itu biasanya afiliasi atau nomini gitu ya. Seperti itu. Lalu di sini juga ada foreign SC atau foreign sekuritas. Jadi ada broker, ada misalnya seperti broker Australia, broker Jepang yang membeli saham cuan menggunakan broker Indonesia gitu. Nah, di sini broker biasanya menggunakan RX, kalau Malaysia menggunakan ZP, broker-broker Malaysia gitu ke ZP, dan broker-broker AS ke BK, seperti itu ya. Nah, kalau foreign orders ini SWF ya, misalnya SWF dari Singapura dan Antara akan masuk ke OT ya, dan katanya pada bulan Mei, Januari, Februari, Maret ya, pada bulan Maret ini akan dipecah menjadi 27 kategori, bukan 9 ini saja, dan akan semakin detail ya, jadi lebih enak untuk melihatnya seperti itu. Nah, dan foreign PF, dana pensiun juga jual. Dana pensiun biasanya menggunakan broker-broker seperti BK, AK, ZP, TP, AG gitu ya. Jadi hati-hati dengan BK ini. BK ini masih jualan dan barangnya masih banyak banget loh. Barangnya ini masih banyak banget ya. Lokal asing, foreign masih banyak banget nih. Asing dana pensiun ya, PF. Dan CP ini beli tapi dikit banget. Dan siapa yang pakainya? AK. Ada korporat asing yang sedang beli ya, dan barangnya ini udah mentok apa belum? Oh, ternyata udah tinggi banget barangnya ya, karena selalu akumulasi. Si CP ini akumulasi cuan. Dan hati-hati dengan foreign investment bank, dia selalu jual saham cuan.
lihat terus jual dan sampai kering banget barangnya ini. Berarti hati-hati dengan broker CC ya. Di cuan ini asing CC ini paling berbahaya banget karena dia bandarnya yang punya banyak barang. Nah kan jika menggunakan analisa detail seperti ini lebih enak. Ada berapa sih barang si bandarnya? Barang si bandarnya sih banyak banget ini. Foreign di cuannya, bandar foreignnya. Jadi harus perlu hati-hati dengan broker CC di saham cuan seperti itu. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa hubungi admin ya. Nanti admin bisa jelaskan dan ada di deskripsi. Seperti itu. Selain itu juga di sini kan harganya 36.000 nih. Saya scroll ke atas. Untuk masuk ke grup Toolsbot itu harganya hanya 36.000 untuk 1 bulan, itu murah banget ya. Dan untuk 2 bulan 71.000, untuk 3 bulan 105.000, untuk 4 bulan 140.000 ya. Ini murah banget daripada ikut kelas-kelas juta-jutaan gak jelas gitu. Nah, di sini ada AI signal juga dan win rate-nya lumayan bagus 70%. Dan sinyal terakhirnya banyak cut loss ya, tapi banyak take profit juga. Cuma hari ini lagi apes gitu ya, jadi banyak cut loss. Dan total profit and loss-nya AI kita ini masih profit 3 juta ya. Jadi meski ada cut loss-nya murah-murah banget nih. Ada yang cut loss 9.000, cut loss 96.000. Cut loss-nya murah banget daripada cuannya yang banyak seperti itu. Lalu sini ada tools ya. Toolsnya ada apa aja sih? Nah, kalian tinggal ketik. Jika kalian tidak tahu ada fitur apa di tools, ketik aja help ya. Nanti akan keluar. Nah, di sini panduannya ada BI itu untuk melihat kepemilikan BlackRock ya, misalnya seperti ini. BI BBCA misalnya. Nanti keluar kepemilikan BlackRock ada berapa sih di BBCA. Nah, nanti akan kelihatan keluar seperti ini ya, mudah sekali. Nah, di sini juga ada 3 ya. 3 ini untuk ringkasan lengkap satu saham. Jadi data-data saham, apakah saham ini akan naik atau turun, akan tercermin di sini. Dan SS di sini untuk stock score. Jadi skor dari SS ini akan menentukan saham ini akan naik atau tidak gitu. Jika skornya bagus, sahamnya bisa naik mungkin dalam 1 minggu, dalam 1 bulan seperti itu. Di sini FF untuk melihat free float ya. Jadi free floatnya ada berapa persen, kalian bisa lihat. Dan di saham ini paling detail banget. Nanti data-datanya keluar. Kalian bisa coba saja satu-satu ya untuk fitur-fitur yang tersedia. Di sini ada news juga, dan newsnya ini lengkap banget, 24 jam tetap nyala. Dan sumbernya bukan cuma dari media lokal tapi media asing juga. Kalian bisa lihat di sini ada bahasa Inggris. Ini dari media asing ya, dan ini real time banget. Di sini ada screener harian, jadi kalian nggak perlu bingung-bingung cari saham. Tinggal cari saham dengan poin tertinggi ya. Bisa sini IP, Labs, DFAM gitu. Tinggal atur modal saja. Di sini ada penjelasan AI, jadi kalian bisa menanyakan kepada AI dan AI-nya setelah saya program agar sama dengan analisa saya sendiri seperti itu. Langsung hubungi admin, dan karena jumlahnya terbatas banget ya. Sekarang membernya ada 66 dan membernya maksimal 70, berarti tinggal 4 slot lagi. Buruan gabung sebelum ketinggalan ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.